Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil telaah kami tentang risiko pasar. Ada saya, Hanif Rahman, dan Sultan Aji. Risiko pasar adalah suatu keadaan yang dialami oleh suatu perusahaan akibat kondisi pasar dan perubahan kondisi di luar kendali perusahaan. Risiko pasar memiliki sebutan risiko menyeluruh karena sifat umumnya yang bersifat menyeluruh dialami oleh seluruh perusahaan. Risiko pasar adalah akibat dari perubahannya harga instrumen ekuitas, komoditas, sekuritas, pendapatan tetap, dan nilai tukar. Bentuk-bentuk risiko. Yang pertama ada general market risk, yaitu risiko yang satu ini merupakan risiko yang dialami oleh seluruh perusahaan akibat kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, di mana kebijakan tersebut mampu mempengaruhi bisnis secara menyeluruh. Contohnya adalah BI rate yang dinaikkan akan memberi dampak pada suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi yaitu dengan menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menaikkan bunga secara sliding rate. Hitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok peminjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, di mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Yang kedua ada specific market risk, yaitu risiko yang satu ini merupakan risiko yang hanya dialami oleh beberapa sektor bagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya adalah produk yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan merupakan barang yang dianggap berbahaya. Kategori dalam general market risk. Yang pertama ada foreign exchange risk, yaitu adalah bagian dari money market. Sistem ini mengambil keuntungan dari angka selisih pada saat menjual ataupun membeli valuta asing. Falas menggabungkan mata uang dalam dua bentuk, yaitu hard currencies dan soft currencies. Hard currencies merupakan mata uang yang berasal dari negara yang memiliki tingkat stabilitas moneter tinggi. Sedangkan soft currencies merupakan mata uang yang digunakan oleh suatu negara, namun jarang dipakai sebagai standar acuan dalam transaksi pasar bisnis internasional. Pasar ini sangat bebas dari intervensi, yang berarti regulasi tidak memiliki kekuatan maksimal untuk melakukan pengaruh secara mutlak. Hal tersebut terjadi karena banyak pihak yang dapat dengan mudah mengakses informasi, masuknya berbagai investor dari berbagai negara, tidak ada equilibrium yang pasti, dan setiap pihak tidak bisa menerka-nerka keadaan uang di masa yang akan datang. Yang kedua ada interest rate risk, yaitu risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran dan memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang ketiga ada commodity rate risk, yaitu merupakan kerugian akibat perubahan harga barang komoditi pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang ketiga ada equity position rank, yaitu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan sehingga ada dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Lalu yang terakhir ada politik risk, yaitu risiko yang terjadi akibat kejadian politik di suatu negara yang bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Lalu kita lanjut di hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Yaitu hubungannya adalah yang pertama ada lemahnya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange risk. Lalu yang kedua ada lemahnya perangkat dan aturan perbankan terutama dalam konsep risk management banking. Yang ketiga, seringnya terjadi pemberian kredit dalam mata uang asing tanpa dasar analisis yang kuat. Yang keempat, penerimaan deposito dalam bentuk mata uang asing yang memberatkan perbankan. Dan yang kelima, menghilangkan kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitur tertentu. Boleh di next? Sebelumnya. Next lagi. Oke, Pak. Resiko spekulatif lainnya atau resiko perubahan kurs. Sebuah resiko dengan adanya dua kemungkinan, yaitu terjadi peluang untung atau peluang rugi. Contoh pada resiko spekulatif dengan adanya kegiatan pada bursa efek, yaitu pembelian saham, dividen atau disebut juga peluang keuntungan, yaitu seorang pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Dan juga ada resiko perubahan kurs. Kurs adalah nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Sebagai contoh, kurs rupiah dibandingkan dengan dolar barangkali dituliskan sebagai berikut, yaitu 10.000 itu sama dengan 1 dolar. Kurs tersebut mempunyai arti bahwa 1 dolar Amerika Serikat nilainya sama dengan 10.000 rupiah. Lalu ada di sini, di dalam sistem kurs ada apresiasi. Apresiasi adalah suatu kenaikan nilai mata yang sendiri. Apresiasi adalah suatu kenaikan nilai mata uang yang sendiri terhadap mata uang yang asing. Apresiasi ini bisa terjadi karena adanya permintaan dan penawaran yang banyak
di pasar valuta asing. Depresiasi adalah kebalikan dari apresiasi, yang artinya suatu nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing. Permintaan dan penawaran yang sedikit terhadap mata uang tersebut menyebabkan nilai tukar mata uang negara itu mengalami depresiasi. Lalu ada revaluasi. Revaluasi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menaikkan mata yang ada di dalam negeri atas mata uang asing. Kebijakan revaluasi ini diambil oleh pemerintah ketika ingin mendorong tingkat impor dan menurunkan tingkat ekspor. Lalu yang terakhir adalah devaluasi. Adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang di dalam negeri atas mata uang yang berada di negara asing. Dengan devaluasi, nilai mata uang yang asing terhadap rupiah akan semakin naik. Akibatnya harga impor akan semakin naik juga dinilai dengan rupiah. Sini kita bisa lihat tabelnya. Yaitu ada contoh perubahan kurs. Yaitu yang pertama kita lihat di tabelnya ada rupiah melemah terhadap dolar dan juga ada rupiah menguat terhadap dolar. Yaitu kurs awal tahun yaitu 10.000 dibandingkan 1 dolar, lalu kurs akhir tahun 12.000 dibanding dolar. Kita membandingkan rupiah melemah terhadap dolar terlebih dahulu. Yaitu kita mencari persenan pelemahan atau penguatan dolar terhadap rupiah. Di sini bisa dilihat 12.000 dikurang 10.000, yaitu kurs akhir dikurang kurs awal, lalu dikalikan dengan kurs awal, lalu dikali dengan 100%, yaitu 20%. Lalu yang tabel terakhir itu berapa penguatan rupiah terhadap dolar. Yaitu 10.000 dikurang dengan 12.000, lalu dibagi dengan 12.000 dikali 100%, sama dengan minus 16,67%. Lalu ada rupiah menguat terhadap dolar. Yaitu kurs awal tahunnya itu adalah 10.000 per dolar, lalu yang kurs akhir tahunnya adalah 8.000 per dolar. Kita kurangkan di sini 8.000 dikurang 10.000 dikali 10.000. Lalu dikalikan dengan 100%, sama dengan minus 20%. Itu adalah pelemahan dolar terhadap rupiah. Lalu yang tabel terakhir yaitu 10.000 dikurang 8.000, lalu dibagi dengan 8.000 dikali 100%, yaitu sama dengan 25%. Itu adalah penguatan rupiah terhadap dolar. Nah, berikut ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs, yaitu perbedaan inflasi, perbedaan tingkat bunga, independensi bank sentral, pertumbuhan ekonomi, serta ekspektasi terhadap nilai mata uang di masa mendatang. Lalu, exposure terhadap perubahan kurs. Yang pertama, kita mempunyai exposure transaksi, yaitu exposure transaksi adalah exposure yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu, yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Sebagai contoh, misalkan importer Indonesia membeli barang dari Amerika Serikat senilai 1 juta dolar. Pembayaran dilakukan selama 3 bulan mendatang. Utang usaha sebesar USD 1 juta dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar uang di masa depan. Lalu ada exposure akuntansi, adalah hal yang terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu, kemudian dikonversikan ke laporan keuangan mata yang lain. Rentan terekspos terhadap perubahan kurs. Perubahan nilai tukar dapat menyebabkan proses konversi ini, menghasilkan keuntungan atau kerugian. Misalnya, perusahaan multinasional Amerika memiliki anak perusahaan Indonesia. Kita asumsikan bahwa neraca anak perusahaan pada awal tahun adalah sebagai berikut. Ya, di sini kita melihat ada beberapa tabel, yaitu tabel pertama dalam rupiah, lalu tabel kedua awal tahun, kursnya sebesar 5.000 per dolar, lalu di akhir tahun, yaitu kursnya dengan 10.000 per dolar. Kita lihat di sini, kasnya sebesar 1 juta, utang dagangnya sebesar 2 juta, persediaan 2 juta, aktif tetap 5 juta, serta kita jumlahkan semuanya, total aset sebesar 10 juta. Dan kita lihat dulu dari awal tahunnya, karena kurs masih 5.000 per dolar, kita lihat di sini uang kasnya 200,
400, piutang dagangnya 400, persediaan 400, aktiva tetapnya 1000, total asetnya 2000. Lalu kita lihat di sini akhir tahun kursnya itu berubah menjadi 10.000, berarti kas menjadi 100, piutang dagang 200, persediaan 200, aktiva tetap 500. Jika awal tahun kita jumlahkan, maka total asetnya adalah 2000, sedangkan pada saat di akhir tahun yaitu 1000. Lalu di Pasifa sendiri ada hutang dagang yaitu sebesar 2 juta, hutang jangka panjang yaitu 2 juta, modal sahamnya itu 10 juta, modal sahamnya itu 6 juta, berarti total pasifanya itu 10 juta. Lalu jika di awal tahun itu hutang dagangnya sebesar 400, jika dibandingkan kurs 5.000 per dolar, hutang dagangnya sebesar 400, hutang jangka panjangnya 400, modal sahamnya 1.200, berarti total pasifanya pada awal tahun sesuai kurs 5.000 per dolar adalah 2.000. Lalu di hutang dagang dengan kurs 10.000 per dolar menjadi 200, hutang jangka panjangnya 200, modal saham 6.000, dan total pasifanya adalah 1.000. Hasil konversi dengan menggunakan kurs yang baru yaitu 10.000 rupiah per dolar, terlihat total aset menurun menjadi 1.000. Modal saham turun nilainya menjadi 600 dolar. Penurunan ekuitas menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang menyebabkan nilai ekuitasnya turun. Perlu diketahui bahwa kerugian ini bukan karena perubahan nilai ekonomi perusahaan, tapi hanya karena perubahan nilai tukar. Nilai ekonomi perusahaan sama antara awal tahun hingga akhir tahun. Lalu yang ketiga ada exposure operasi. Adalah exposure yang terjadi akibat berubahnya harga suatu barang karena adanya perubahan kurs yang bisa mengakibatkan turunnya daya saing suatu produk di negara lain. Misalnya, produsen mobil Jepang Toyota menjual mobilnya ke Amerika Serikat. Jika yen menguat terhadap dolar, Toyota akan lebih mahal di Amerika Serikat daripada sebelumnya. Alhasil, daya saing Toyota di Amerika merosot. Di sini kita lihat di tabel, yaitu harga Toyota dalam bentuk yen, yaitu 1.000. Nah, jika harga Toyota dalam dolar, kurs adalah 100 yen per dolar. Nah, selanjutnya harga Toyota dalam dolar itu kursnya sebesar 50 yen per dolar. Terlihat bahwa harga mobil Toyota dalam dolar AS menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Hanya karena adanya perubahan nilai tukar. Harga mobil dalam yen masih sama. Lalu selanjutnya itu ada materi value at risk. Value at risk merupakan salah satu cara untuk mengukur risiko yang mungkin terjadi. Dalam perhitungan VaR, didapat dari menunjukkan besarnya jumlah dana potensial atau capital reserve yang harus dicadangkan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Value at risk menghitung besarnya potensi kerugian yang mungkin terjadi pada portofolio yang dimiliki perusahaan. Potensi kerugian ini didefinisikan untuk suatu jangka waktu tertentu dan nilai probabilitas tertentu. Selain itu, besaran risiko atau expected loss diukur dalam nilai absolut mata uang. Misalkan, VaR harian dengan probabilitas 95% adalah 23 miliar rupiah. Artinya, dalam periode 20 hari ke depan, terdapat kemungkinan rugi harian sebesar paling tidak 23 miliar Indonesia rupiah. Beberapa aspek yang bisa diperhatikan adalah pertama, time horizon. VaR dapat dihitung berdasarkan kurun waktu harian, mingguan, atau bulanan. Jangka waktu yang ditetapkan untuk perhitungan ini tergantung kepada instrumen yang akan dihitung. Misalnya untuk money market atau forex, jangka waktu dapat lebih pendek dari instrumen medium term notes atau floating rate notes securities. Yang kedua, itu ada confidence level, menyatakan seberapa besar probabilitas kerugian tersebut akan terjadi. Contoh di atas memberikan kemungkinan kerugian di bawah 23 miliar akan terjadi pada 95 hari dalam 100 hari mendatang. Dengan kata lain, akan ada 5 hari di mana kerugian bisa saja mencapai lebih dari 23 miliar. Beberapa metode perhitungan VaR. Yang pertama adalah variance covariance, itu adalah metode perhitungan VaR dalam menggunakan asumsi bahwa semua pengembalian aset dalam portofolio terdistribusi normal. Hasilnya, pengembalian portofolio akan terdistribusi normal. Dalam metode ini, perhitungan VaR membutuhkan data deviasi standar dan covariance dari aset yang membentuk portofolio. Yang kedua ada historical simulation
adalah metode dasar dari metode non-parametrik atau tidak mengasumsikan distribusi normal. Metode ini mengamati pengembalian portofolio saat ini selama periode waktu yang lalu. Berdasarkan data historis ini, VAR portofolio saat ini kemudian dihitung. Yang ketiga ada Monte Carlo adalah metode perhitungan yang mirip dengan metode varian varian. Tetapi dalam metode Monte Carlo ini, parameter sebaran tidak dihitung tetapi diasumsikan. Metode ini dapat digunakan jika data yang tersedia tidak cukup panjang untuk metode variance covariance atau metode historis. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.